Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh memasuki minggu yang pertama di bulan September atas anugerah Tuhan. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena besar kasih sayang dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 389, Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Ya Bapa dalam kasih-Mu, arahkan tiap langkahku, ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Ya Bapa atas kasih-Mu yang selalu menaungiku, ku naikkan terima kasihku kepadamu. Hari Jumat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan menabiskan ibadah kita pada pagi ini. Sambil kita mengingat bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Yahweh, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Yahweh, Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai setiap saudara, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius 6 ayat 26. Matius 6 ayat 26, demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah burung-burung di udara, mereka tidak menabur, tidak pula menuai, bahkan tidak mengumpulkan ke dalam lumbung, namun Bapamu yang di surga memeliharanya. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada mereka? Puji nama Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan telah memimpin dan memelihara kita hingga kita memasuki bulan yang ke-9 di dalam tahun 2025 ini. Dan saya percaya kita semua dapat menyaksikan, dapat bersaksi bagaimana Tuhan memelihara kita dengan luar biasa, tidak berkekurangan. Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Firman Tuhan mengatakan,
Burung-burung di udara tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan ke dalam lumbung. Namun Bapa di surga memeliharanya. Betapa lebih lagi Tuhan memelihara kita. Mari kita menjalani bulan September ini dengan penuh pengucapan syukur senantiasa kepada Tuhan. Tuhan memelihara kita karena di hati Tuhan kita sangat berharga. Di hati Tuhan saudara sangat berharga. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama dengan kita bermazmur dari Mazmur pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mazmur pasal 5 ayat 1 sampai 8. Boleh minta Saudara Eli bisa memimpin pembacaan bagi kita. Mazmur pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Terima kasih. Mazmur pasal 5 ayat 1 sampai 8. Untuk kepala musisi dengan permainan alat musik tiup. Mazmur Daud. Dengarlah perkataanku, ya Yahweh, perdulikanlah keluh kesahku. Perhatikanlah suara seruanku, Raja dan Elohimku, sebab kepadamu aku berdoa. Ya Elohim, pada waktu pagi engkau mendengar suaraku, aku menaikkan doaku kepadamu dan menanti-nantikanmu dengan penuh harap. Sebab engkau bukanlah Elohim yang berkenan kepada kefasikan, orang jahat tidak akan tinggal bersamamu. Orang yang congkak tidak akan bertahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau akan membinasakan orang-orang yang berkata dusta. Yahweh membenci penumpah darah dan penipu. Tetapi bagiku, aku akan masuk ke dalam rumahmu yang berlimpah kasih setiamu, dan dengan hormat akan engkau ku menyembah ke arah baitmu yang kudus. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan untuk kita mau menikmati hadirat Tuhan melalui perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian dari PKJ 198, Di Hatiku Ya Yesus.
Baik, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami menyiapkan hati kami saat ini untuk kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti isi hati Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan pada pagi ini. Dan Roh Kudus juga memberikan kami kekuatan untuk dapat menerapkan firman Tuhan, melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu ini untuk hormat dan kemuliaan Tuhan sendiri. Amin. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi ini kita akan kembali meneruskan ya pembahasan dari Kisah Para Rasul, dan kita tiba pada Kisah Rasul pasal yang ke-16. Kisah Rasul 16 dari ayat 1 sampai 10 ya, tetapi kita akan secara khusus membahas ayat 6 sampai 10 ya, di bawah tema memutuskan untuk melakukan hal yang besar ya, atau keputusan untuk melakukan hal yang besar. Baik, kita akan membaca teksnya dari Kisah Rasul ayat yang pasal 16 ya, saya akan bacakan untuk kita. Saya akan bacakan ayat 1 sampai 10 ya, biar kita memahami konteksnya. Tibalah Paulus di Derbe dan Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius, anak seorang wanita Yahudi yang beriman, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Dia dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Paulus ingin agar orang ini pergi bersamanya, maka Paulus membawanya dan menyunatkannya karena orang-orang Yahudi ada di tempat itu dan karena semua orang tahu bahwa ayahnya orang Yunani. Selama melintasi kota-kota, mereka menyampaikan kepada jemaat-jemaat agar memelihara peraturan-peraturan yang telah diputuskan oleh para rasul dan para tua-tua di Yerusalem. Maka jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan jumlah mereka terus bertambah setiap hari. Ayat yang ke-6, saat melintasi Frigia dan Galatia karena dicegah oleh Roh Kudus untuk memberitakan firman di Asia. Maka ketika tiba di Misia, mereka mencoba masuk ke Bitinia, tetapi Roh tidak mengizinkan mereka. Setelah melewati Misia, mereka turun ke Troas. Pada malam harinya tampaklah suatu penglihatan kepada Paulus. Ada seorang Makedonia yang sedang berdiri berseru kepadanya, "Nyebranglah ke Makedonia dan tolonglah kami." Setelah melihat penglihatan itu, kami berusaha pergi ke Makedonia, karena kami berkesimpulan bahwa Tuhan telah memanggil kami untuk memberitakan kabar baik kepada mereka. Ya, jadi kita lihat di dalam teks ini, ya dikatakan jika mereka melintasi Frigia dan Galatia, ya ini Paulus dan Silas ya dicegah oleh Roh Kudus, ya dikatakan dicegah oleh Roh Kudus untuk memberitakan firman di Asia. Ya, lalu kemudian ayat yang ke-9 di situ ada penglihatan ya di mana Paulus dia mendapatkan sebuah penglihatan, ada seorang Makedonia yang berdiri dan berseru kepadanya, "Menyeberanglah ke Makedonia dan tolonglah kami." Ya, ini yang jadi pembacaan kita pada minggu ini di bawah tema memutuskan ya, atau keputusan untuk melakukan hal yang besar. Ya, keputusan untuk melakukan hal yang besar. Nah, kalau kita melihat ya ke dalam latar belakang dari perikop yang kita baca, ya, jadi di situ Paulus dan rekan-rekannya menjelajahi seluruh wilayah Frigia dan Galatia
dan karena Roh Kudus menghalangi mereka untuk memberitakan firman di provinsi Asia. Lalu kemudian setibanya di perbatasan Misia, mereka mencoba memasuki Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka, maka mereka melewati Misia, mereka tiba di Troas, ya, dan seterusnya. Lalu kemudian kita lihat bagaimana uh, Paulus mendapatkan itu penglihatan, ya, dan dalam penglihatan itu intinya bahwa Paulus dan Silas Tuhan utus untuk memberitakan Injil di Makedonia, ya. Nanti kita akan melihat 2 minggu lagi, ya, itu bagaimana pelayanan ini Paulus dan Silas itu memberikan dampak yang sangat besar, ya, bagi wilayah itu. Nah, ide utama, ya, atau yang bisa kita lihat dari teks yang kita baca tadi itu bahwa Tuhan itu seringkali, ya, mengarahkan jalan kita untuk tujuan yang lebih besar, ya. Jadi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, ya, Dia pasti mau membawa kita, ya, kepada pengalaman hidup, ya, pengalaman pelayanan, ya, juga termasuk pengalaman pekerjaan yang lebih besar, yang lebih luas. Dan itu yang menjadi kehendaknya atas setiap kita, ya, selama kita mau taat, ya. Jadi kuncinya itu adalah taat, ya. Ketaatan kita memposisikan kita untuk menjadi bagian dari misi. Nah, sering sekali yang terjadi itu adalah, ya, orang hidupnya begitu-begitu saja, ya, dia berputar-putar begitu-begitu saja, ya, tidak ada kemajuan, tidak ada perkembangan, ya. Terus sekolah, kerja nggak kerja, ya, berputar-putar begitu, ya, oleh karena tidak taat. Itu juga sama, ya, seperti bangsa Israel, ya. Sebetulnya mereka tidak harus berjalan 40 tahun di padang gurun. Ya, cukup beberapa bulan, ya, mungkin 2-3 bulan mereka sudah bisa tiba di tanah Kanaan, ya. Tetapi, ya, oleh karena mereka sering memberontak kepada Tuhan, akhirnya Tuhan membawa mereka itu berputar-putar, ya, selama 40 tahun. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk merendahkan hati mereka. Ya, karena hati bangsa Israel itu keras, ya, mereka ini tegar tengkuk, ya, juga mereka dipenuhi dengan dosa ketidakpercayaan, ya, walaupun sudah melihat tiang awan, tiang api, ya, sudah melihat bagaimana Tuhan memberi mereka makan mana setiap hari selama 40 tahun. Bahkan waktu mereka ingin makan daging, Tuhan kirimkan burung, ya, daging dari langit untuk mereka, ya. Nah, tetapi itu tetap mereka, ya, sebagian besar itu tidak mau percaya, ya, mereka tidak mau taat. Nah, jadi Tuhan mau supaya kita belajar taat dan kita belajar dari Paulus dan Silas, ya, bagaimana mereka taat. Ya, ketika Roh Kudus mencegah mereka, Roh Kudus menghalangi mereka. Ya, juga dalam hidup kita itu sering sekali Tuhan, ya, itu membawa kita kepada pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan. Ya, kok sepertinya aku mau melakukan ini, kok sepertinya, ya, ada hambatan. Kok sepertinya nggak jadi. Ya. Jadi jangan cepat-cepat kecewa, saudara. Ya, karena sering sekali justru Tuhan mau membawa kita, ya, ke pengalaman, ke tempat yang lebih besar, ke tempat yang lebih tinggi, ya, itu bersama dengan Dia. Ya. Nah, ini ada satu ungkapan yang bagus, ya, di sini dikatakan, ya, why small steps matter when trying to reach your big goals. Ya. Jadi mengapa langkah-langkah kecil itu penting ketika mencoba untuk meraih, ya, goal-goal yang besar, ya, goal-goal Anda yang besar. Ya, jadi sering sekali orang itu ingin, ya, cepat-cepat kaya, cepat-cepat terkenal, ya, cepat-cepat itu banyak duit, ya, atau cepat-cepat lulus, ya, lulus kuliah, ya, tidak mau bersakit-sakit, ya, itu tidak tahan dengan prosesnya. Nah, sehingga kemudian hidupnya tidak kemana-mana. Atau dia ingin langsung mendapatkan hasil yang besar. Lalu ketika dia sudah mendapatkan hasil yang besar, tetapi dengan cara yang salah, lalu kemudian dia mengalami yang namanya terkejut badan.
ya kan, itu seperti Emmanuel Ebenezer itu. Ya, jadi wamen dulu 2016, ya dia kerjaannya ojol, lalu kemudian dia mendirikan Jokowi Mania, Ganjar Mania, kemudian Prabowo Mania yang kemudian mengantarkannya menjadi wakil menteri. Ya, wah itu kelihatan sukses ya. Mobilnya belasan, kemudian motornya motor-motor mewah, berapa banyak itu. Tetapi dia tidak siap. Ya, ini sekarang dia berakhir di mana? Dia berakhir di penjara. Itu dari orang yang miskin, orang yang sangat sederhana, kemudian mendapatkan sesuatu yang besar, dan berakhir di penjara. Nah, kisah lain itu Nadiem Makarim itu. Ya kan, dia sudah sangat kaya, kemudian terjun ke politik, jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, lalu terjerat kasus korupsi, dan sekarang juga ada di penjara. Ya, nah jadi saudara, apakah itu yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita? Ya tentunya tidak ya. Jadi kita mesti hati-hati, kita harus senantiasa berjaga-jaga ya, karena setan itu dia selalu mengintip ya, mencari celah untuk ya itu menjatuhkan kita. Nah, sehingga kita harus memperhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ya, supaya kita setia dengan perkara-perkara yang kecil ya, dikatakan kalau kamu setia dengan perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara-perkara yang besar. Ya, tapi seringkali yang terjadi, orang tidak setia dengan perkara kecil. Dia langsung ingin ya mendapatkan hal-hal yang besar atau mengerjakan hal-hal yang besar. Ya, itu bukan cara Tuhan. Nah, kita belajar ini Paulus dan Silas bagaimana Tuhan mencegah mereka ya untuk masuk ke satu pelayanan. Mungkin mereka pikir itu adalah ya itu satu pelayanan yang strategis, ya satu pelayanan yang besar, ya tetapi Roh Kudus mencegah mereka ya untuk pergi ke Asia, ya, justru mengarahkan mereka untuk pergi ke Makedonia, ya untuk melakukan kehendak Tuhan dan melakukan hal-hal yang besar ya di sana. Nah ini saudara, ayat yang ke-9 dikatakan pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Ya, jadi ini satu pengalaman supranatural yang Tuhan izinkan ya terjadi pada diri Paulus. Ya, Tuhan berbicara melalui penglihatan. Ya, jadi ada banyak cara Tuhan berbicara kepada kita. Ya, bisa melalui penglihatan, bisa melalui mimpi, bisa melalui damai sejahtera ilahi. Ya, bisa Tuhan itu berbicara kepada kita melalui nasihat yang diberikan teman kita. Ya, bisa Tuhan berbicara kepada kita waktu kita membaca Alkitab. Ya, atau itu situasi yang Tuhan create sedemikian rupa ya untuk kita kemudian melakukan kehendaknya. Jadi ada banyak cara Tuhan untuk berbicara kepada kita. Ya. Yang penting kita harus belajar mendengar ya tuntunan Tuhan atas hidup kita. Ya, jangan terburu-buru ya. Itu jangan cepat-cepat. Ya. Kita harus mendoakan semua hal yang kita kerjakan atau yang akan kita kerjakan. Ya, kita lihat di sini ayat 6 sampai 7. Ya, bagaimana Roh Kudus mencegah dan tidak mengizinkan. Ya, dikatakan saat melintasi Frigia dan Galatia karena dicegah Roh Kudus untuk memberitakan firman di Asia, maka ketika tiba di Misia mereka mencoba masuk ke Bitinia, tetapi Roh tidak mengizinkan mereka. Ya, mereka dicegah, mereka tidak diizinkan. Saudara, satu prinsip rohani yang bisa kita pelajari di sini adalah bahwa Tuhan itu terkadang ya dia berkata tidak untuk sebuah rencana yang kita pikir itu baik. Ya, itu kita pikir itu baik. Itu adalah satu rencana yang tepat. Ya, misalnya apa? Memasuki satu perguruan tinggi atau fakultas tertentu misalnya. Atau melakukan pekerjaan tertentu atau memulai usaha tertentu misalnya. Ya, juga termasuk dalam memilih teman hidup misalnya. Kita pikir itu baik.
Ya, tetapi di dalam pemikiran Tuhan tidak demikian. Ya, jadi Paulus dan timnya ingin mengabarkan Injil di Asia dan Bitinia ya. Jadi sebetulnya tidak ada yang salah dengan hal itu. Ya, nggak salah. Kita boleh itu mengabarkan Injil dimanapun. Kita bisa pergi kemanapun. Kita bisa melakukan apapun. Ya, dalam konteks itu pengabaran Injil, kita bisa memasuki desa-desa atau tempat-tempat manapun. Tapi kadang-kadang ya ada waktu-waktu di mana Tuhan bilang enggak ke situ. Ya, Roh Kudus melarang mereka. Nah, saudara, tidak dari Tuhan seringkali merupakan pengalihan bukan penolakan. Ya, jadi yang utama di sini adalah kita harus melakukan atau kita harus memenuhi kebutuhan yang memang Tuhan suruh kita untuk mengerjakannya. Ya, dalam dunia ini ada banyak sekali kebutuhan. Ada banyak sekali orang susah. Ya, itu ada banyak sekali itu kebutuhan-kebutuhan yang membutuhkan pemenuhan. Ya, ada banyak sekali orang yang perlu ditolong. Tetapi Tuhan tidak memanggil kita untuk menolong semua orang. Ya, Tuhan mau kita untuk mengerjakan sesuatu yang spesifik dari Dia dan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Ya, itulah sebabnya mengapa kita harus ya sungguh-sungguh melakukan semua yang saat ini Tuhan sudah percayakan untuk kita kerjakan. Ya, itu firman Tuhan mengatakan, lakukanlah segalanya, itu segala sesuatu dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, kalau Anda itu masih adalah seorang pelajar, belajarlah dengan sebaik-baiknya. Kalau Anda seorang dosen, jadilah dosen yang sebaik-baiknya. Ya, itu jangan menyunat ya waktu yang harus diberikan kepada mahasiswa untuk memperhatikan mahasiswa misalnya. Ya, kalau Anda adalah seorang dokter, ya jadilah dokter yang sebaik-baiknya. Ya, dan layani setiap orang, setiap pasien itu, ya itu dengan sungguh-sungguh, walaupun dia miskin sekalipun. Jangan karena dia kaya lalu kemudian kita memberikan perhatian lebih, ya, tetapi orang miskin kemudian kita abaikan. Nah, saudara, ini satu karakter yang penting ya, kita harus membangun itu. Ya, kita tidak boleh membeda-bedakan orang. Ya, jangan membeda-bedakan orang. Ya, kita harus memandang setiap orang itu sama, setiap orang itu setara. Ya, kita tidak boleh lebih mengasihi orang kaya daripada orang yang miskin. Ya, kita harus itu berlaku sama ya kepada semua. Nah, jadi ini yang pertama kita lihat Roh Kudus mencegah dan tidak mengizinkan. Nah, kuncinya di sini ya harus ada kepekaan rohani. Ya, Roh Kudus membimbing, tetapi Paulus dan Silas harus belajar untuk mendengarkan. Ya, kita harus punya telinga rohani untuk mendengarkan suara Tuhan, ya, pimpinan Tuhan. Kalau mungkin ada satu hal yang akan kita kerjakan dan kita nggak tahu, kita nggak ngerti, ini kehendak Tuhan atau tidak, maka ambillah waktu untuk berdoa. Ya, dan itu bertanyalah kepada Tuhan, Tuhan apakah ini yang Engkau mau untuk saya kerjakan? Ya, ini satu pertanyaan. Apakah kita bersikap terbuka terhadap pintu-pintu yang tertutup ya dalam kehidupan kita? Ya mungkin ada pintu-pintu yang masih tertutup. Ya misalnya apa? Ada orang dia bekerja baik-baik, tapi kemudian dia dipecat. Ya ini kemarin itu kan, ya itu berapa ribu itu karyawan gudang garam kena PHK. Nggak kebayang saudara orang, apalagi zaman sekarang ini kena PHK. Aduh, bakalan nambah lagi lah itu di Kediri sana itu jumlah apa? Itu para pedagang asongan. Ya kan cari kerja susahnya bukan main. Punya pekerjaan terus dipecat. Waduh, itu pengalaman yang sangat-sangat menyakitkan sekali dipecat itu. Tapi kita tidak boleh sakit hati ya kalau misalnya Anda satu waktu misalnya ya kena PHK. Ya, kita nggak boleh sakit hati, harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita. Ya, jangan bersandar kepada manusia. Ya, jadi
itu ya, kalau ada pintu-pintu yang tertutup atau tidak mendapatkan promosi dalam pekerjaan. Ya, ini teman kita di kantor, ya, dia ya, itu jabatannya naik terus, ya sementara kita itu tetap ya biasa-biasa saja, gajinya nggak nambah. Ya tentu kita perlu introspeksi, apakah kita sudah melakukan yang terbaik, ya kan? Tapi kalau kita yakin kita sudah melakukan yang terbaik, tapi belum mendapatkan promosi, bersabarlah. Ya, bersabarlah menantikan waktu Tuhan. Ya, waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Ya, atau ada yang gagal kuliah. Ya, mengapa nggak punya biaya? Ya, ini kan sekarang luar biasa ya. Banyak sekali orang yang dia tidak punya duit ya untuk bisa eh, itu masuk perguruan tinggi ya, nggak punya biaya ya. Makanya sekarang di Indonesia itu lulusan terbesar itu adalah lulusan SD, kemudian SMP. Sebagian besar orang Indonesia itu lulusan SD, saudara. Jadi Anda bayangkan, SMP aja nggak apa namanya, dia tidak pernah masuk itu SMP. Apalagi SMA, apalagi berpikir untuk dia kuliah di perguruan tinggi. Jadi kita lihat ini kualitas ya, ini bangsa kita ini sangat rendah sekali sebetulnya kalau berbicara mengenai ya itu pendidikan. Ya, nah tapi kita bersyukur kepada Tuhan, kita semua yang ada di sini ya ini semuanya bisa ada itu punya kesempatan ya untuk belajar ya dan belajar yang lebih tinggi. Jadi Paulus dan Silas harus memiliki kepekaan rohani. Ya, ini adalah poin yang pertama yang bisa kita lihat. Ya, kadang-kadang Tuhan itu menutup pintu, ya, itu mencegah kita melakukan sesuatu, ya, karena Dia punya itu rencana yang lebih baik. Nah, ayat yang ke-8, kita lihat bagaimana Paulus dan Silas, ya, mereka belajar untuk terbuka, ya, terbuka terhadap tuntunan Tuhan. Mereka taat meskipun mereka tidak memahami secara penuh, ya, itu seperti Abraham ketika Tuhan panggil, ya, meninggalkan Ur Kasdim, ya, dalam Kejadian 12. Di situ Tuhan mengatakan, ya, Abraham pergi tinggalkan negerimu, negeri bapamu, ya, itu tinggalkan semua sanak saudaramu ke negeri yang akan kuberikan, ya, itu ke negeri yang akan, ya, itu kuberikan kepadamu, atau ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini nggak tahu itu kemana, ya. Tapi Tuhan suruh dia untuk taat, ya, taat, ya, meskipun dia tidak paham. Nah ini juga sama seperti Paulus dan Silas. Ya, kadang-kadang Tuhan itu ya mau kita belajar untuk percaya kepada Dia, mentaati Dia meskipun kita belum mengerti saat ini. Ya. Dulu saya itu menjelang saya selesai studi di Singapura, itu saya berdoa dan Tuhan pimpin, Tuhan berikan sejahtera untuk kembali ke Jogja. Nggak tahu bikin apa, nggak tahu itu pelayanan apa. Dan saya menjalani masa-masa yang sulit di awal-awal saya balik ke Jogja, apalagi itu masa Krismon itu kan. Ibu pendeta itu sedang hamil Korason, lalu Korason umur 6 bulan, hamil lagi itu Sen. Kebutuhan hidup terus meningkat. Nah, sering sekali kita nggak mengerti mengapa Tuhan pimpin kita. Walaupun ada tawaran yang lebih baik ya secara ekonomi juga dari sisi tempat ya untuk pelayanan di Singapura pada waktu itu. Tetapi saya tidak merasa Tuhan memanggil saya untuk kembali ke Singapura atau melayani di sana. Ya. Nah, jadi kita lihat ini Paulus dan Silas ya, mereka harus belajar taat meskipun mereka tidak sungguh mengerti apa yang Tuhan mau untuk mereka kerjakan. Ya, mereka terus bergerak bahkan tanpa jawaban ya yang jelas. Iman itu seringkali berarti melangkah bahkan ketika Anda tidak tahu langkah selanjutnya, ya itulah iman. Ya, iman itu dikatakan di dalam apa surat Ibrani, ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman.
Dan iman dikatakan timbul karena mendengar firman Tuhan. Iman itu timbul karena mendengar firman Tuhan. Jadi kita harus bergaul dekat dengan firman Tuhan dan minta Tuhan dan mengizinkan Dia untuk memimpin kehidupan kita. Dan kalau kita taat, kita setia, maka Tuhan akan ya menolong kita ya dalam setiap aspek yang kita lakukan. Ya, walaupun kita tidak tahu hari ini, tapi Dia pasti akan memimpin. Ya, dan kita akan terheran-heran atas apa yang Dia mau kerjakan di dalam hidup kita. Ya, mereka taat tanpa pemahaman penuh dan mereka belajar untuk mempercayai waktu Tuhan. Nah ini saudara. Ya, waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Ya, jadi bersabar saja. Ya, sampai waktunya Tuhan mengangkat kita. Sampai waktunya Tuhan memberkati kita. Ya, sampai waktunya Tuhan menyingkapkan seluruh ya itu kehendaknya di dalam hidup kita. Ya, penundaan dan jalan memutar adalah bagian dari arahan ilahi. Jadi sering sekali seperti itu. Tuhan membawa kita untuk ya, melakukan jalan atau berjalan di jalan yang memutar. Berdasarkan waktunya dia. Ya. Jadi harus tenang, harus sabar, dan juga ya kita harus memiliki iman. Nah, kemudian kita lihat bagaimana Paulus dan Silas. Ya Tuhan memanggil mereka ke ladang misi yang baru. Ya tadi kita sudah baca bagaimana Paulus dia mendapatkan penglihatan. Ya ada seorang yang itu mengatakan kepadanya, menyeberanglah ke Makedonia dan tolonglah kami. Ya, jadi kita lihat di sini Tuhan memberikan visi yang baru. Ya, Tuhan memberikan visi yang baru ya. Nah, saudara ingat di dalam dunia ini ada begitu banyak kebutuhan. Tetapi Tuhan tidak memanggil kita untuk memenuhi semua kebutuhan itu. Ya, Tuhan memanggil kita untuk mengerjakan satu kebutuhan yang spesifik. Ya, dan kita harus sabar. Ya, bayangkan dulu itu Nomensen, ya kan? Waktu dia datang ke Tanah Batak, ya, itu tidak 1-2 tahun. Ya baru beberapa tahun kemudian mulai ada orang Batak itu yang percaya, ya, yang memberi dirinya dibaptis. Itu setelah pengalaman yang luar biasa, dia diikat dan dia siap untuk dibakar, ya dibunuh oleh orang Batak. Ya, tetapi dia bersabar menantikan waktu Tuhan, ya, sehingga kemudian Injil menyebar dan ya itu mayoritas ya di Toba itu kemudian menjadi ya itu pengikut Yesus. Ya, nah kita lihat di sini Tuhan memberikan visi yang baru. Panggilan Makedonia datang sebagai visi yang jelas dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, dan sebagai prinsipnya Tuhan akan menyatakan kehendaknya pada waktunya dia. Ya, Tuhan akan menyatakan kehendaknya pada waktu. Selama kita ya itu setia. Nah, kemudian kita lihat ini. Jadi itu panggilannya apa di sini? Yang untuk Paulus dan Silas, ya panggilannya adalah untuk menolong sesama. Ya, ingat, misi tidak pernah berpusat pada diri sendiri. Misi selalu tentang menjangkau orang lain. Ya, gereja-gereja orang Kristen yang hanya sibuk memikirkan dirinya, atau gereja yang hanya sibuk untuk membesarkan ya sinodenya atau membesarkan gedung gerejanya, ya tidak akan memberikan dampak yaitu bagi kerajaan surga. Ya, itu menyedihkan kalau gereja-gereja itu hanya sibuk untuk membesarkan organisasi atau untuk ya, itu membesarkan gedung gereja. Ya dulu saya ingat waktu gempa Palu yang dahsyat sekali ya. Gempa diikuti dengan tsunami, lalu kemudian likuifaksi. Itu saya mengunjungi banyak gereja-gereja dan di Palu itu sampai di Kulawi itu daerah Kristen. Ya, gereja dengan menara besar-besar itu rubuh hancur sama sekali. Hancur sehancur-hancurnya.
Ada yang sudah, berapa itu mereka bilang, 20 tahun ya, mereka itu pelan-pelan mereka membangun, dan ya, kemudian itu diresmikan. Itu sampai ketua umum PGI juga datang, itu meresmikan gedungnya besar, gerejanya habis sama sekali sih. Saya lupa, ke 20 tahun kalau nggak salah mereka, itu jemaat mereka bergotong royong untuk membangun gereja. Kemudian saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan, itu seorang pendeta, dan dia mengatakan, kami selama ini hanya sibuk untuk membangun gedung gereja, membesarkan gedung gereja dan saling berkompetisi ya dalam hal membangun gedung gereja mana yang paling besar, paling megah. Padahal kalau kita lihat gereja itu kan bukan orang, apa? eh, itu gereja itu kan bukan gedung, ya kan? Gereja bukan gedung, gereja bukan organisasi gereja, gereja itu adalah orang. Kamu adalah bait Roh Kudus, itu kata firman Tuhan. Dan Roh Kudus tinggal di dalam diri. Jadi, saudara, kalau kita berbicara mengenai misi, fokusnya itu ya jangan fokus pada diri sendiri, pada organisasi gereja sendiri, gedung gereja sendiri, tetapi misi selalu berfokus untuk menjangkau orang lain. Ya, supaya orang-orang di sekitar kita itu bisa menjadi gereja. Mereka bisa menjadi bait suci, ya, supaya Tuhan Yesus bisa bertata di dalam hidupnya dan Roh Kudus bisa melahirkan dia kembali. Jadi kita harus ingat ini ya, orientasi kita itu harus tentang menjangkau orang lain. Ya, ini dan puji Tuhan di era internet ini, ya kan, kita tidak lagi butuh gedung gereja. Ya, kita bisa menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ya, dimanapun saya berada, melalui Zoom, ya kan, kita ini sekarang terhubung dengan Tuhan. Kita sedang beribadah kepada Tuhan. Ya, kita sedang membawa diri kita, ya, untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, inilah yang disebut gereja tanpa tembok, ya kan? Dan kita bisa beribadah kepada Tuhan dimanapun kita berada, tidak lagi dibatasi oleh waktu, ruang, dan materi. Ya, ada yang di Jakarta, ada yang di Jogja, ya kan? Ada yang di Perawang, ya itu dimanapun, tidak lagi dibatasi oleh waktu, tempat. Nah, jadi kita mesti ingat ini, misi tidak boleh berpusat pada diri sendiri atau tidak pernah ya berpusat pada diri sendiri, tetapi tentang menjangkau orang lain. Ya, dan saya bersyukur kepada Tuhan, saya dan Ibu Pendeta, ya Tuhan sudah ada 25 tahun ini ya, Tuhan memakai kami untuk bisa menjangkau orang ya, dengan internet. Pelayanan yang ya, itu sampai hari ini, ya kan, di seluruh dunia. Saya bersyukur kepada Tuhan. Satu bentuk pelayanan yang jauh-jauh lebih luas dibandingkan saya hanya misalnya jadi pendeta di Singapura, ya di gereja Orchard misalnya. Ya, panggilan untuk menolong sesama. Ada panggilan Makedonia dewasa ini di mana orang-orang membutuhkan Injil. Ya, jadi dunia ini saudara membutuhkan Injil. Nah, bagaimana caranya kita menjangkau ya orang-orang di luar gereja? Kalau gerejanya sibuk dengan dirinya, orang Kristen sibuk dengan dirinya, bagaimana caranya menjangkau orang-orang yang di luaran sana? Yang tidak pernah kita temui. Saya bisa menemui mereka melalui internet. Nah, panggilan untuk menolong sama. Dan yang terakhir, saudara, kita lihat. Ya, ada ketaatan segera ya kepada panggilan Tuhan. Ayat 10. Setelah melihat penglihatan itu, kami ya, ini Paulus dan Silas, berusaha pergi ke Makedonia, karena kami berkesimpulan bahwa Tuhan telah memanggil kami untuk memberitakan kabar baik ya kepada mereka. Jadi mereka sudah punya pemahaman
dan sudah berkesimpulan bahwa Tuhan sudah memanggil mereka untuk memberitakan kabar baik ya ke Makedonia. Nah, kita lihat di sini bagaimana Paulus dan Silas mereka taat. Ya, tidak ada penundaan dalam menanggapi. Ya, Paulus dan tim segera bergerak. Ya, ketaatan yang tertunda seringkali merupakan penolakan. Saudara, kalau Tuhan memanggil kita melakukan sesuatu hari ini, kita harus lakukan hari ini. Jangan tunda besok. Jangan tunda bulan depan. Ya, kalau Tuhan itu perintahkan kita melakukan, ya itu misinya hari ini, kita harus lakukan hari ini. Harus taat. Ya, harus taat. Tuhan ingat bahwa Tuhan itu dia memanggil orang yang taat. Dan dia sangat apresiatif kepada orang yang taat. Dan banyak orang pintar tapi nggak taat. Atau ada yang punya kebiasaan menunda-nunda. Nah, jadi tidak boleh ada penundaan di dalam ya itu tanggapan kita kepada Tuhan ya seperti Paulus dan Silas ya ketika Tuhan sudah memberikan peneguhan maka mereka langsung ya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, sekarang apa yang menjadi kesimpulan dari teks kita ini? Ya, Kisah Rasul 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 tadi ya. Nah, sebagai kesimpulan yang pertama Saudara, ya, jika Anda sungguh-sungguh ingin melakukan kehendak Tuhan, mustahil bagi Anda untuk tidak melakukannya. Jadi kalau kita benar-benar terhubung dengan Tuhan, kita mengerti bahwa kita semua dipanggil ya untuk menjadi ya, itu agen-agen Dia, ya menjangkau jiwa-jiwa, maka mustahil bagi kita untuk tidak melakukannya. Sama seperti Paulus dan Silas. Ya, ketika kita memiliki kesungguhan melakukan kehendak Tuhan, maka kita pasti akan ya, dengan segenap hati melakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara ingat bahwa Tuhan, ya Tuhan sendiri akan membimbing Anda jauh lebih daripada yang Anda pikirkan atau perkirakan. Ya, Tuhan akan membimbing Anda jauh lebih besar. Bersama dengan Tuhan, Tuhan tidak mau kita itu stagnan. Ya, hidupnya stagnan gitu-gitu aja. Enggak. Ya, Tuhan tidak mau seperti itu. Ya, Tuhan mau memakai kita untuk mengerjakan hal-hal yang lebih besar. Ya, Tuhan akan membimbing Anda jauh lebih daripada yang Anda perkirakan atau pikirkan. Bersama dengan Tuhan seperti itu. Ya, makanya ada seorang itu hamba Tuhan, ya seorang itu penulis juga. Itu saya lupa namanya siapa. Ya, itu dia mengatakan, pikirkanlah perkara-perkara besar dari Tuhan dan lakukanlah perkara-perkara besar untuk Tuhan. Ya, pikirkan perkara-perkara besar dari Tuhan. Ya, jangan kita hanya sibuk dengan diri kita sendiri. Ya, kita harus sibuk berpikir bagaimana hidup kita bisa memberdayakan orang lain. Memberdayakan lebih banyak orang. Ya, nanti Tuhan akan buka jalan. Tapi kalau kita cuma pikir, ya itu diri kita saja, ya, kemudian kesusahan kita saja, itu tanda orang itu semakin dewasa dalam Tuhan itu adalah apa? Ya, ciri khas orang semakin dewasa dalam Tuhan adalah dia semakin hari semakin berkurang memikirkan ya itu kesejahteraan diri. Karena dia tahu dia sudah sejahtera. Bersama dengan Tuhan, dia sudah sejahtera, dia pasti sejahtera, dan dia akan makin sejahtera. Ya, itu salah satu tanda kedewasaan rohani adalah orang kemudian semakin berpikir, ini bagaimana ya apa yang harus saya lakukan supaya hidup orang lain lebih baik. Yang belum mengenal Tuhan, mengenal Tuhan. Yang nggak bisa sekolah, dia bisa sekolah. Yang miskin, dia bisa hidupnya menjadi semakin baik. Jadi kita memikirkan bagaimana hidup kita bisa memberdayakan hidup orang lain. Empowering, ya. Itulah sebabnya, ya, waktu Tuhan memanggil Abraham, itu dia mengatakan apa? Ya, waktu Tuhan janjikan keturunanmu akan sangat banyak, kau nggak bisa menghitungnya dan sebagainya.
Lalu Tuhan bilang, dan olehmu seluruh kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Seluruh dan apa itu seluruh keturunan ya, semua bangsa di muka bumi akan mendapatkan berkat oleh karena Abraham, karena ketaatan Abraham. Ya sama seperti karena ketaatan Paulus dan Silas, orang Makedonia bisa dimenangkan, orang Makedonia bisa dibawa kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, ketika Anda berkomitmen untuk mengenal Tuhan secara intim dalam setiap aspek kehidupan Anda. Waktu kita punya komitmen, Tuhan saya mau hidup dekat denganmu dalam setiap aspek kehidupanku, maka Tuhan sendiri akan mengambil tanggung jawab pribadi untuk memastikan Anda melakukan kehendak. Ya, Tuhan sendiri akan mengarahkan hidup kita. Ya, itu percayalah, Tuhan akan mengarahkan kita ke tempat-tempat yang bahkan kita tidak itu pikirkan. Kok bisa aku ada di sini? Ya, hidup kita akan itu terus naik. Ya, itu firman Tuhan mengatakan, kau akan menjadi kepala, ya, bukan menjadi ekor. Dan yang terakhir, jika Anda sungguh-sungguh ingin melakukan kehendak Tuhan, Anda akan dimampukan untuk melakukan. Dimampukan. Jadi mari kita renungkan hidup kita. Apakah kita sudah semakin meningkat? Kapasitas kita apakah terus meningkat, terus meningkat, terus meningkat? Ingat ya sekali lagi ya, Tuhan itu tidak mau hidup kita itu stagnan, gitu-gitu aja. Dan ini bukan masalah usia, saudara. Bahkan kita udah usia uzur sekalipun, ya pemikiran kita bisa terus semakin bertambah. Bahkan skill kita bisa makin terus bertambah. Asalkan kita mengandalkan Tuhan dan berjalan sesuai ya dengan kehendak. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita. Ya, mari kita belajar mengandalkan Tuhan dan mengikuti tuntunannya di dalam setiap aspek kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya minta Ibu Pendeta bisa mengakhiri kita dalam doa, respon firman Tuhan dan juga doa syafaat. Mari kita satukan hati, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, teruslah berbicara di dalam hati dan kehidupan kami masing-masing sesuai dengan apa yang Tuhan mau, supaya kami ubah dalam hidup kami, supaya kami boleh diperbaharui di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, tolong kami supaya kami tidak hidup sesuai dengan perasaan, pikiran, hikmat kami sendiri, tapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, nyatakanlah kehendak-Mu, rencanamu bagi setiap kami pribadi lepas pribadi, supaya kami dapat mengarahkan hidup kami senantiasa boleh selaras dengan kehendak Bapa dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam setiap peran dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami di dalam keluarga, di tengah masyarakat, dan sebagai warga negara yang besar ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami terus memohon belas kasihan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, segala kesalahan, kejahatan, dosa yang kami lakukan sebagai bangsa di hadapan Tuhan yang menyakitkan hati Tuhan. Dengan belas kasihan Tuhan, ampunilah kami Bapa. Pulihkanlah kami Bapa. Kami terus memohon Tuhan karuniakan hikmat, kebijaksanaan bagi pemerintah kami, supaya sungguh-sungguh
pemerintah kami boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mengadakan damai sejahtera, mengadakan keamanan, ketertiban, mengadakan pemulihan bagi bangsa kami ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Biarlah gerejamu terus juga boleh menjadi terang. Biarlah kami sebagai anak-anak-mu, sebagai orang percaya terus menjadi terang bagi bangsa ini. Melalui apa yang bisa kami lakukan di dalam tugas dan peran tanggung jawab kami masing-masing di dalam setiap segi kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, tolong kami untuk tetap melihat kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan bahwa jalan-jalan Tuhan adalah yang terbaik, dan bahwa setiap doa yang kami naikkan, setiap permohonan yang kami naikkan kepada Tuhan tidak pernah lalu dengan sia-sia, karena firman Tuhan mengatakan bahwa doa-doa kami Tuhan tampung, dan Tuhan lihat, Tuhan perhatikan. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur. Berkatilah jemaat-Mu Bapa, anak-anak muda yang sedang studi maupun mencari pekerjaan, Tuhan berkati. Yang sedang sakit, Tuhan berikan pemulihan. Di tempat pekerjaan Tuhan, kiranya Engkau juga boleh terus memberkati. Tuhan boleh berikan promosi, Tuhan boleh berikan kenaikan. Terima kasih Bapa. Kami mau tolak semua rancangan jahat, kecelakaan, panah-panah berapi dari si jahat yang menyerang anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami boleh ditutup bungkus dengan kuasa darah Kristus. Di tengah-tengah masa-masa yang sulit, kami boleh tetap hidup memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama akan mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa penutup dan doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala, mari kita kembali menaikkan pujian Selamat di Tangan Yesus.
Baik, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita. Maka sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Halik semesta. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh.